Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar ekonomi, inti masalah ekonomi, kebutuhan, kelangkaan, dan sistem ekonomi. Yang pertama kita bahas dulu tentang apa sih ilmu ekonomi itu. Ilmu ekonomi, jadi istilah ilmu ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, oikos dan nomos ya. Yang artinya itu oikos itu adalah rumah tangga, nomos itu adalah kebiasaan atau hukum. Kalau gabungan keduanya itu diterjemahkan sebagai aturan atau kebiasaan dalam rumah tangga. Nah, ekonomi itu sendiri ya itu punya perbedaan dengan istilah matematika dan statistik. Jadi kalau statistik itu memang sudah sesuai ya. Jadi kalau ekonomi itu memang sebenarnya istilah ekonomi itu istilah yang salah, tapi karena sudah terbiasa digunakan ya berlanjut terus-menerus itu. Jadi sebenarnya namanya adalah ekonomika, bukan ekonomi. Kenapa? Karena seperti halnya matematika itu kan dari terjemahan bahasa Inggris ya, terjemahan dari kata mathematics itu kan, sehingga artinya itu matematika. Statistika pun juga gitu, berasal dari bahasa Inggris namanya itu statistik, sehingga terjemahnya bahasa Indonesia menjadi statistika. Nah, ekonomi pun itu berasal dari bahasa Inggris namanya itu economics, sehingga terjemahannya adalah ekonomika. Namun penggunaan istilah ilmu ekonomi lebih banyak digunakan di berbagai literatur, sehingga ya kita menggunakan istilahnya dengan nama ekonomi. Nah, definisi ilmu ekonomi itu unsurnya ada beberapa hal ya. Yang pertama itu studi tentang kegiatan produksi dan pertukaran antar anggota masyarakat. Yang kedua, menganalisis perilaku variabel ekonomi seperti harga, output atau produksi, serta kesempatan kerja. Kemudian ilmu tentang pilihan, yaitu bagaimana masyarakat memilih menggunakan sumber daya produktif yang terbatas jumlahnya berupa tanah, tenaga kerja, peralatan produksi, teknologi, dan lain-lain untuk memproduksi berbagai komoditi seperti misalnya padi, telur, pakaian, rumah, serta jembatan dan lain-lain. Jadi ini pilihan ya, karena sumber dayanya terbatas, kemudian yang ingin diproduksi itu sangat banyak atau yang ingin dipenuhi itu sangat banyak, sehingga kita harus melakukan pilihan ini ya, atau choice. Kemudian yang keempat yaitu studi tentang uang, suku bunga, capital, dan kekayaan. Selanjutnya pengertian dari ekonomika ya, menurut Paul Samuelson itu adalah studi tentang bagaimana masyarakat menggunakan berbagai sumber daya yang langka untuk menghasilkan barang dan jasa sebanyak mungkin agar dapat dicapai kepuasan yang maksimum dari kebutuhannya yang tak terbatas gitu. Jadi intinya adalah mengelola sumber daya itu sendiri, karena sumber daya yang ada di bumi ini itu sangat terbatas ya, tidak selalu tersedia terus-menerus, sehingga kita perlu mengelolanya dengan baik. Sedangkan keinginan kita ya, apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita produksi itu sangat banyak, sehingga di sini perlu adanya ilmu ekonomi untuk mengelola sumber daya yang terbatas ini. Ada beberapa manfaat dalam mempelajari ilmu ekonomi. Yang pertama, bahwa ilmu ekonomi itu membantu memahami wujud perilaku ekonomi dalam dunia nyata secara lebih baik. Yang kedua, mempelajari ilmu ekonomi akan membuat seseorang lebih mahir dalam perekonomian. Dan yang terakhir, dengan menguasai ilmu ekonomi maka akan memberikan pemahaman atas potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi. Selanjutnya tentang pembagian ilmu ekonomi. Jadi pembagian ilmu ekonomi itu ada 3. Yang pertama ekonomi deskriptif, yang kedua teori ekonomi, dan yang ketiga ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif itu
ilmu ekonomi yang mendeskripsikan data-data yang menjelaskan berbagai fenomena dan kenyataan yang terjadi. Jadi ekonomi deskriptif itu adalah cabang ilmu ekonomi. Jadi ini cabang ilmu ekonomi yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi pada suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu berdasarkan data yang ada. Jadi ini lebih pada faktanya. Jadi misalnya contohnya itu jumlah penduduk Cina itu adalah 1 miliar. Nah itu kan sesuai dengan fakta, sesuai dengan apa adanya, ya, sesuai dengan data yang apa adanya. Kemudian yang kedua adalah teori ekonomi. Teori ekonomi adalah pembagian ilmu ekonomi yang memberi penjelasan yang telah disederhanakan mengenai cara bagaimana sebuah sistem ekonomi bekerja dan ciri-ciri yang sangat penting dari sistem ekonomi tersebut. Nah, teori ekonomi ini dibagi jadi dua. Yang pertama ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nanti perbedaan antara kedua hal ini kita jelaskan setelah slide ini. Yang selanjutnya itu adalah ekonomi terapan. Ekonomi terapan itu cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta yang dikumpulkan ekonomi deskriptif. Jadi ekonomi terapan ini menggunakan berbagai ilmu teori ekonomi seperti pengukuran, metode analisis statistik, dan ekonometrika untuk menjelaskan fenomena ekonomi dan untuk menginformasikan kebijakan ekonomi dengan akurat. Nah, cabang ilmu ekonomi ini dibagi menjadi 8. Ada ekonomi moneter ya. Ilmu ekonomi moneter ini cabang ilmu ekonomi yang membahas seputar perbankan. Jadi khusus keuangan saja ini. Khusus ekonomi keuangan, ada perbankan, ada lembaga keuangan, inflasi, suku bunga, jumlah uang yang beredar. Jadi yang dibahas hanya tentang ekonomi keuangan saja, ekonomi moneter. Kemudian ada ilmu ekonomi publik. Ini merupakan ilmu ekonomi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam perekonomian negara. Ini biasanya biasa dipakai di pemerintahan itu ya. Jadi seperti bagaimana menyusun APBN, APBD, kemudian utang pemerintah, pajak, retribusi. Nah, ini tentang ilmu ekonomi publik. Kemudian ada ilmu ekonomi industri. Ini adalah cabang ilmu ekonomi yang berkaitan dengan interaksi perusahaan dalam suatu industri. Aspek di dalamnya seperti persaingan usaha, kinerja perusahaan, atau kartel. Kemudian ada ilmu ekonomi internasional, merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kegiatan perekonomian antar bangsa atau antar negara. Aspek-aspek di dalamnya seperti transaksi aliran investasi, kemudian transaksi perdagangan antar negara, dan neraca pembayaran. Kemudian yang kelima ada ilmu ekonomi regional. Ilmu ekonomi regional ini cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses pengembangan suatu wilayah. Yang keenam ada ilmu ekonomi sumber daya alam. Ini cabang ilmu ekonomi yang membahas perihal alokasi sumber daya alam yang paling optimal menurut ekonomi. Kemudian yang terakhir nomor 7 itu adalah ilmu ekonomi syariah. Merupakan cabang ilmu ekonomi yang diharapkan dapat menerapkan ekonomi Islam. Jadi seperti penghapusan riba pada perekonomian, prinsip bagi hasil, zakat, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita perbandingkan apa sih bedanya ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ya, di sini ekonomi mikro itu yang dibahas ya. Kalau divisi dalam ilmu ekonominya itu kan ada produksi, harga, pendapatan, dan tenaga kerja. Jadi ini divisinya, ada produksi, ada harga, ada pendapatan, ada tenaga kerja. Nah, kalau dalam hal produksi, ekonomi mikro ini yang dibahas adalah hasil produksi dalam suatu perusahaan. Jadi hanya ruang lingkup yang kecil saja. Contohnya seberapa banyak mobil yang akan diproduksi, seberapa banyak rumah yang akan dibangun. Sedangkan dalam ekonomi makro di sini adalah output
nasional atau PDB dan pertumbuhan PDB. Jadi contohnya itu seperti seberapa banyak produk domestik bruto di Indonesia. Jadi di Indonesia ini pada tahun 2019 ini produk domestik brutonya itu berapa. Nah, jadi ruang lingkupnya itu lebih luas, yaitu satu negara. Kemudian pembahasan tentang harga. Kalau ekonomi mikro di sini harga barang dan jasa tertentu. Jadi tidak semuanya. Contohnya harga pelayanan kesehatan, harga minyak, harga sewa ruang kantor. Sedangkan kalau di ekonomi makro itu adalah tingkat harga secara keseluruhan. Contohnya itu indeks harga konsumen, tingkat inflasi. Indeks harga konsumen. Jadi nanti ada inflasi juga. Jadi kalau indeks harga konsumen tahun ini dengan indeks harga konsumen tahun lalu itu ternyata kok lebih besar tahun ini, maka ada kecenderungan peningkatan inflasi. Kemudian ada pendapatan. Kalau di ekonomi mikro yang dibahas itu adalah distribusi dari pendapatan dan kekayaan. Contohnya adalah upah pekerja di industri otomotif. Kemudian ada upah minimum. Kalau di ekonomi makro yang dibahas itu adalah pendapatan nasional, jadi keseluruhan ya. Jadi ada upah total, keuntungan keseluruhan industri. Jadi ini pendapatan secara nasional. Kalau di sini kan distribusi dari pendapatan dan kekayaan. Kemudian yang terakhir tentang tenaga kerja. Kalau di ekonomi mikro yang dibahas adalah tenaga kerja pada suatu perusahaan. Contohnya tenaga kerja pada industri baja, kemudian jumlah akuntan. Kalau di ekonomi makro, jumlah tenaga kerja dan pengangguran. Contohnya itu adalah tingkat pengangguran. Nah, itu perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kemudian ada beberapa konsep yang dibahas dalam ilmu ekonomi. Yang pertama itu adalah kebutuhan atau needs. Nah, kebutuhan ini ya ini yang dibahas pertama pasti tentang kebutuhan ini ya. Kebutuhan itu merupakan keinginan manusia atas barang dan jasa yang beraneka ragam. Yang dimana manusia itu selalu ingin memenuhi kebutuhan tersebut dengan alat atau sarana yang terbatas. Alat dan sarananya itu terbatas. Nah, kalau mereka itu bisa memenuhi kebutuhan ini, diharapkan bisa mencapai namanya kemakmuran. Kebutuhan-kebutuhan ini dibagi menjadi beberapa hal. Di sini disebutkan ada 4 ya. Yang pertama itu kebutuhan menurut intensitas. Kebutuhan menurut intensitas ini yang sering kita dengar itu ada 3 hal ya. Yang pertama ada kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang utama atau kebutuhan yang paling pokok untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Jadi kalau kebutuhan primer itu tidak dipenuhi, maka orang tidak bisa hidup. Contohnya apa? Yaitu makan dan minum. Termasuk juga di situ ada oksigen. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer itu terpenuhi. Contohnya apa? Seperti sepatu, lemari, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu kebutuhan tersier. Ini bisa dibilang kebutuhan barang mewah ya, yang biasanya dipenuhi oleh orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Contohnya yaitu perhiasan dan mobil. Nah, ini intensitas ini harus dipenuhi sesuai dengan sesuai dengan peringkatnya ya. Jadi yang pertama, yang paling pokok harus dipenuhi itu primer. Setelah primer sekunder, setelah sekunder itu tersier. Terkadang manusia dalam memenuhi kebutuhannya itu tidak sesuai dengan intensitas ini. Jadi terkadang yang dipenuhi itu adalah kebanyakan masyarakat kita itu ada yang memenuhi kebutuhan tersier dulu, tapi sekundernya enggak. Ini salah. Sehingga nanti akan memicu orang mempunyai banyak hutang. Nah, itu akan jadi masalah lagi.
Jadi harus sesuai dengan intensitasnya. Setelah primer itu tercukupi, maka nanti ke sekunder, setelah sekunder itu ke tersier. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan menurut waktu. Ini yang kedua adalah kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang berarti ya harus sekarang ini, tidak bisa ditunda lagi. Contohnya itu kalau kita sakit butuh obat. Ya, kalau kita sakit butuh obat, itu yang harus segera dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi kan bisa berbahaya. Kemudian ada kebutuhan yang akan datang. Contohnya contohnya itu adalah tabungan. Jadi kebutuhan yang akan datang ini tidak harus dipenuhi sekarang. Jadi kebutuhan yang tidak berakibat fatal pada kelangsungan hidup seseorang. Jadi masih bisa ada toleransinya kapan untuk memenuhinya. Itu contohnya itu tabungan. Kemudian ada kebutuhan tidak terduga, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi ketika terjadi sesuatu yang sifatnya tiba-tiba. Contohnya anak tetangga sebelah mengalami kecelakaan atau sakit, maka dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian yang terakhir ada kebutuhan sepanjang waktu, sesuatu yang tidak terbatas, ya tidak berbatas dalam pemenuhannya. Contohnya itu adalah mudahnya belajar. Kemudian yang ketiga itu ada kebutuhan menurut sifat. Kebutuhan menurut sifat ini ada 2. Yang pertama kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh fisik atau jasmani manusia seperti berolahraga. Kemudian yang kedua itu ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini tidak tampak secara nyata, sebab kebutuhan ini dirasakan secara batiniah yang akan menyebabkan perasaan seseorang itu gembira, puas, lega, dan sebagainya. Contohnya itu adalah kebutuhan dalam menjalankan ibadah. Selanjutnya itu adalah kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan menurut subjek ini dibagi jadi 2. Yang pertama kebutuhan individu yang merupakan kepuasan pribadi. Jadi misalnya seorang pelajar membutuhkan seragam, buku, dan alat tulis. Yang kedua itu kebutuhan sosial, yaitu yang bisa bermanfaat untuk kelompok atau orang banyak. Tujuannya agar bisa lebih sejahtera, tertib, dan aman. Contohnya seperti rumah ibadah atau rumah sakit. Selanjutnya macam-macam barang dan jasa. Barang dan jasa di sini macam-macamnya dibagi menjadi 5. Yang pertama itu barang dan jasa menurut cara mendapatkannya. Ini ada barang ekonomi, ada barang bebas. Jadi barang menurut cara mendapatkannya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu barang ekonomi. Barang ekonomi itu barang yang jumlahnya lebih sedikit dari kebutuhan manusia dan untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Jadi yang biasa kita butuhkan ya untuk memenuhi kebutuhan itu biasanya adalah barang ekonomi. Jadi ini contohnya seperti beras, ya sepeda motor, kemudian mobil, pakaian. Jadi semuanya itu kalau kita pengen mendapatkan barang-barang tersebut, kita itu akan melakukan pengorbanan. Jumlahnya di dunia ini itu terbatas, maka kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Kemudian yang kedua itu ada barang bebas. Barang bebas itu disebut juga dengan benda non-ekonomi. Kenapa disebut benda non-ekonomi? Karena jumlahnya melimpah, ya tidak terbatas, dan untuk mendapatkannya pun tidak perlu melakukan pengorbanan. Contohnya cahaya matahari, udara. Itu sesuatu yang sangat melimpah, meskipun manfaatnya sangat banyak, tapi di sini tidak ada harganya ya, atau tidak mempunyai harga karena memang disediakan oleh Tuhan secara sangat melimpah untuk kemaslahatan manusia. Kemudian yang ketiga itu ada barang ilit. Barang ilit ini jumlahnya sangat melimpah hingga cenderung dapat merugikan manusia.
Jadi ini barang ilit. Jadi kalau jumlahnya terlalu banyak itu justru merugikan manusia. Contohnya menggunakan tampungan air hujan untuk mencuci motor. Jika tidak maka parit di depan rumahmu akan mengalami banjir ini. Jadi kalau terlalu banyak air itu kan justru malah merugikan karena bisa mengakibatkan banjir. Selanjutnya yang kedua itu adalah barang menurut tujuan kegunaannya. Ini dibagi dua. Yang pertama ada barang konsumsi. Barang konsumsi itu benda siap pakai tanpa harus melalui proses atau kegiatan produksi terlebih dahulu. Contohnya itu sepatu, pakaian, atau tas. Atau ini disebut juga dengan barang jadi ya. Jadi kita tuh tidak usah memproduksi lagi, karena kalau sepatu itu kan kita tidak usah melalui proses produksi tapi tinggal pakai saja. Yang kedua itu ada barang produksi. Barang produksi ini disebut juga dengan barang-barang untuk memproduksi, yaitu yang digunakan untuk menghasilkan benda lain. Contohnya ada mesin produksi itu ya, ada bahan baku, ada bahan penolong ya. Jadi semuanya itu adalah barang produksi. Yang ketiga itu barang menurut proses pembuatannya. Barang menurut proses pembuatannya ada barang mentah. Ya, barang mentah itu bahan yang belum mengalami proses pengolahan. Jadi sama kayak seperti bahan baku itu. Bahan mentah. Bahan mentah disebut juga dengan bahan baku. Contohnya adalah minyak bumi, tembakau, rotan. Artinya belum atau sama sekali belum mengalami proses produksi. Yang kedua adalah barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah bahan yang sudah diolah tapi belum menjadi produk akhir. Contohnya itu seperti benang. Jadi benang itu kan sebelumnya kan bisa dari contohnya itu kain. Yang awalnya itu adalah dari benang. Jadi benang itu bahan bakunya. Kemudian barang setengah jadinya itu kain. Barang jadinya apa? Barang jadinya itu adalah pakaian. Yang terakhir itu adalah barang siap pakai. Barang siap pakai itu disebut juga dengan barang siap konsumsi. Jadi seperti tadi pakaian, ya, selimut, sendok atau piring. Kemudian yang keempat ini ada barang menurut hubungannya dengan barang lain. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama barang substitusi. Barang substitusi itu barang pengganti yang fungsinya bisa menggantikan peran dari barang lain. Contohnya itu seperti komputer menggantikan mesin ketik, jagung menggantikan beras, teh menggantikan kopi, dan sebagainya. Kemudian ada barang komplementer. Barang komplementer ini yang akan berguna jika kedua belah pihak, ya, keduanya itu dipakai secara bersamaan sehingga menghasilkan manfaat. Contohnya itu motor dan mesin. Yang kelima di sini adalah barang menurut segi jaminannya. Menurut segi jaminannya ada dua, yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak itu dapat dipindah tempatkan serta bisa digunakan sebagai jaminan kredit jangka pendek. Contohnya itu radio dan televisi. Kemudian ada barang tidak bergerak. Contohnya itu lahan atau gedung perkantoran. Jadi ini tidak dapat dipindahkan namun bisa dipakai sebagai jaminan kredit jangka panjang. Karena memang nilainya barang tidak bergerak itu biasanya lebih mahal. Kalau barang bergerak nilainya biasanya lebih murah karena dia biasanya mengalami penyusutan. Selanjutnya, kegunaan suatu barang menurut A.L. Myers itu dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama itu form utility. Form utility itu adalah berguna karena bentuknya. Contohnya itu adalah pohon bambu berguna untuk membuat jembatan atau tiang rumah sebab bentuknya
yang bulat dan memanjang. Kemudian ada time utility, itu kegunaan waktu. Yang kedua ini time utility, kegunaan waktu. Jadi berguna itu karena waktunya. Misalnya payung yang akan digunakan saat hujan atau panas, terlalu panas. Jadi kalau misalnya tidak ada hujan, maka payung tersebut tidak berguna. Jadi tergantung waktunya. Kemudian yang ketiga itu adalah place utility. Place utility itu berguna karena tempatnya. Misalnya kain wol yang sangat tebal, yang sedikit sekali kegunaannya bila di negara yang tropis. Tapi kalau misalnya di daerah kutub, maka kain wol ini sangat berguna. Jadi tergantung tempatnya. Seperti di Indonesia kalau kita menggunakan kain wol ini tidak berguna, tapi kalau di daerah kutub itu sangat berguna sekali. Kemudian yang keempat itu adalah ownership utility. Jadi berguna karena kepemilikannya. Misalnya warisan ya, atau cincin kawin gitu. Kemudian yang kelima itu adalah elemen utility. Elemen utility itu berguna karena unsurnya. Misalnya tanah di Kalimantan Barat yang amat besar kadar humusnya. Jadi karena unsur yang ada di tanah itu memang sangat kaya manfaat, sehingga di situ mempunyai elemen utility. Ada jenis-jenis barang lain dalam ilmu ekonomi. Nanti di bab-bab selanjutnya ini akan sering kita bahas. Yang pertama itu ada barang inferior. Barang inferior itu barang yang kualitasnya rendah. Tapi tidak hanya rendah di sini, sangat rendah. Contohnya itu gaplek. Jadi barang ini kalau permintaannya turun, atau gini, barang yang permintaannya turun pada saat pendapatan seseorang naik. Jadi barang inferior ini contohnya gaplek. Gaplek itu kan kalau orang pendapatannya naik, orang tidak mau makan gaplek, pasti makannya nasi. Kemudian yang kedua ada barang given. Barang given ini hampir sama dengan barang inferior tapi punya perbedaan. Barang given ini contohnya pakaian bekas. Nah, barang ini apabila harganya turun, maka permintaannya ikut turun. Dan apabila harganya naik, maka permintaannya ikut naik. Jadi barang given ini barang yang berkualitas rendah. Jadi ada perbedaan dengan barang inferior tadi ya. Kalau barang inferior itu kan kalau pendapatan seseorang naik justru permintaannya turun. Tapi kalau barang given itu enggak. Kalau permintaannya naik atau kalau harganya naik, harga barang itu naik, maka justru permintaannya ikut naik. Contohnya itu adalah pakaian bekas. Jadi barang given itu berkualitas rendah, mirip dengan barang inferior. Namun barang given memiliki efek pendapatan yang lebih besar dari efek substitusinya. Sedang barang inferior memiliki efek pendapatan yang negatif yang lebih besar dari efek substitusinya. Jadi kalau kita melihat pakaian bekas itu kalau harganya mahal itu kita mikirnya itu pasti bekasnya artis atau bekasnya orang terkenal, sehingga kalau harganya naik itu kita mikirnya itu barangnya memang kualitasnya bagus, sehingga permintaannya ikut naik. Tapi kalau barangnya itu terlalu murah, pasti orang mikirnya itu barang bekas tersebut ya, atau pakaian bekas tersebut itu memang benar-benar barang tidak berharga, sehingga permintaannya itu akan turun. Dan yang terakhir itu ada barang superior. Barang superior ini bisa dibilang barang bermutu tinggi, barang yang mewah, yaitu barang yang jumlah permintaannya naik apabila pendapatan masyarakat meningkat. Contohnya itu adalah mobil, perhiasan, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada kelangkaan. Yang sering kita bahas dalam ilmu ekonomi itu ada kelangkaan dan choice. Ya, kelangkaan itu merupakan keadaan timpang antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan. Jadi kebutuhannya terbatas,
kemudian alat pemuas kebutuhannya itu terbatas, kemudian barangnya itu langka, sehingga di sini disebut kelangkaannya atau ketimpangan antara kebutuhan manusia dengan alat pemuas kebutuhan. Nah, di sini akan memicu seseorang untuk melakukan pilihan. Jadi seseorang itu selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan. Jadi misalnya kita pengen berlibur kemana, ke gunung atau ke pantai. Kemudian kita pengen belanja kemana, ke pasar tradisional atau pasar swalayan. Itu semuanya pilihan. Kemudian selanjutnya ada biaya kesempatan atau opportunity cost. Opportunity cost atau biaya peluang atau biaya implisit atau ongkos alternatif ini semuanya ini sama ya, adalah biaya kesempatan yang muncul karena mengambil sebuah pilihan. Di sini ada biaya implisit, ya, ada istilah lainnya itu biaya implisit ya. Biaya implisit itu sama dengan opportunity cost. Ini tuh contohnya apabila kita punya uang, kita mau membeli baju atau celana. Nah, ketika kita memutuskan membeli baju, maka biaya implisit kita itu adalah membeli celana. Kemudian ada biaya eksplisit. Biaya eksplisit ini ada istilah lagi, biaya eksplisit. Biaya eksplisit itu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar biaya input atau biaya penggunaan faktor produksi. Contohnya itu biaya gaji, biaya tenaga kerja, biaya sewa, dan lainnya. Kemudian ada biaya sesungguhnya atau biaya kesempatan. Adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan biaya yang tidak mengharuskan perusahaan untuk membayar biaya input. Sehingga biaya sesungguhnya merupakan jumlah antara biaya implisit dan biaya eksplisit. Jadi biaya sesungguhnya ini merupakan penambahan dari biaya implisit dan biaya implisit. Kemudian ada laba atau rugi akuntansi. Ini sudah sangat sering kita kenal, yaitu selisih antara pendapatan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan. Kemudian ada istilah lagi yaitu laba atau rugi ekonomi. Laba rugi ekonomi itu selisih antara pendapatan total dengan biaya sesungguhnya, atau keuntungan akuntansi dikurangi dengan biaya implisit ini atau biaya peluang. Sebagai contohnya seperti ini. Andi seorang karyawan toko dengan gaji 2 juta per bulan, kemudian berhenti sebagai karyawan toko dan membuka warung bakso. Jadi kalau dia bekerja sebagai karyawan toko itu gajinya 2 juta. Pendapatan dari berjualan bakso itu 4 juta. Kemudian pengeluarannya itu beli bahan 500, upah karyawannya 1 juta dan biaya lain-lainnya 150. Maka di sini kita ketahui biaya peluangnya sebesar 2 juta. Biaya peluangnya berarti kan yang ini. Ya, yang 2 juta ini, karena sebelumnya dia kerja sebagai karyawan toko tapi tidak diambil, justru dia memilih sebagai penjual bakso. Kemudian biaya eksplisitnya itu adalah 500.000 ditambah 1 juta ditambah 150.000. Yaitu 1.750.000. Ini adalah seluruh pengeluarannya ini tadi ya. Jadi ini beli bahan-bahan, upah karyawan, kemudian biaya lain-lain ini. Selanjutnya ada biaya sesungguhnya. Biaya sesungguhnya itu adalah yang keduanya ini ya, biaya peluang dan biaya eksplisit ini 2 juta dan 1.750.000. Sehingga biaya sesungguhnya adalah 3.750.000. Laba atau rugi akuntansi berarti keuntungannya itu adalah pendapatannya ini adalah 4 juta, kemudian pengeluarannya ini adalah atau biaya eksplisitnya itu 1.750.000, sehingga laba atau rugi akuntansi adalah 1.250.000. Kalau laba rugi ekonomi itu adalah 4 juta dikurangi dengan 3.750 sama dengan 250, atau 4 juta dikurangi dengan 2 juta ini dan laba rugi akuntansi 1.250. Kemudian selanjutnya ada masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama itu masalah ekonomi secara umum. Masalah ekonomi secara umum itu adalah kelangkaan.
Jadi yang selalu dibahas dalam masalah ekonomi itu adalah tentang kelangkaan ini. Kemudian yang kedua, masalah ekonomi secara klasik adalah tentang produksi, konsumsi, dan distribusi. Dan yang terakhir, masalah ekonomi secara modern itu adalah barang apa yang akan diproduksi, kemudian berapa banyak, bagaimana cara memproduksinya, kemudian untuk siapa barang tersebut diproduksi atau for whom. Karena ini terkait dengan tingkatan zamannya manusia. Pada zaman dahulu mungkin orang hanya yang dibahas itu yang penting bisa memenuhi kebutuhannya saja, sehingga masalah utamanya itu adalah kelangkaan ini. Selanjutnya tentang produksi, konsumsi, dan distribusi. Setelah bisa memenuhi berbagai kebutuhannya, orang banyak pilihan. Jadi kebutuhannya mobil itu harus mobil yang seperti apa, mobil yang sangat bagus dan sebagainya, sehingga di sini akan muncul lagi masalah ekonomi baru, yaitu tentang kalau memproduksi barang itu barang yang seperti apa, banyaknya berapa, jenisnya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian ada untuk siapa, karena ini akan punya perbedaan ya. Jadi seperti mobil kalau dipakai untuk mengangkut barang itu beda jenisnya dengan mobil yang untuk kantor. Kemudian ada prinsip dan motif ekonomi. Prinsip ekonomi adalah pedoman yang digunakan manusia dalam melakukan kegiatan tindakan ekonomi. Pedoman tersebut berupa dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Ini disebut dengan prinsip ekonomi. Kalau ada yang mengatakan bahwa prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, itu tidak mungkin. Karena kalau pengorbanannya kecil, mesti besar kemungkinan adalah hasilnya juga kecil. Maka di sini prinsip ekonomi itu berbunyi dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Ya, jadi hasilnya tertentu, bukan sebanyak-banyaknya. Atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Kemudian selanjutnya itu adalah motif ekonomi. Motif ekonomi adalah gejala sesuatu yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi atau motivasi ya. Jadi motif ekonomi itu ada untuk memperoleh keuntungan, memperoleh penghargaan, memperoleh kekuasaan, dan untuk melakukan kegiatan sosial. Selanjutnya ada hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah hubungan atau pertalian antara dua variabel ekonomi yang saling berkaitan. Contohnya hukum permintaan. Hukum permintaan itu bunyinya adalah apabila harga naik, maka jumlah permintaan, jumlah barang yang diminta itu akan turun. Kalau harganya turun, maka jumlah barang yang diminta itu akan naik. Nah, hukum ekonomi ini itu akan bekerja atau akan berlaku jika keadaan yang lainnya itu tetap atau ceteris paribus. Jadi misalnya tentang harga tadi, faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen salah satunya faktor utamanya adalah harga. Jadi hukum ini berlaku kalau faktor yang lainnya itu dianggap tetap. Jadi faktor misalnya yang mempengaruhi permintaan konsumen itu kan selain harga ada pendapatan konsumen, selera konsumen, terus harga barang lain. Nah, itu semuanya dianggap tetap. Tapi kalau misalnya harga barang itu naik, kemudian pendapatan konsumen juga naik, maka kecenderungannya permintaannya pun juga akan tetap. Maka biasanya hukum ekonomi itu berlaku kalau ada keadaan ceteris paribus atau keadaan faktor-faktor lain itu dianggap tetap. Selanjutnya tentang sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi merupakan keseluruhan lembaga atau pranata yang hidup dalam suatu masa yang dijadikan acuan oleh masyarakat tersebut dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Sistem ekonomi yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini sering dipakai oleh orang desa atau yang belum memiliki teknologi yang
canggih. Jadi ciri-cirinya itu teknologinya rendah, produktivitasnya rendah. Kenapa produktivitasnya rendah? Karena dia belum menggunakan teknologi yang canggih. Kemudian setiap anggota masyarakat belum punya motivasi untuk mengembangkan harta yang dimiliki. Kemudian masyarakat sulit berubah karena ada kecenderungan penolakan. Kelebihannya tidak ada eksploitasi SDM. Jadi biasanya dengan sistem ekonomi tradisional itu alam lebih terjaga, lebih lingkungannya juga lebih terjaga. Kemudian kelemahannya itu peradaban manusia tidak maju atau berjalan di tempat, sulit memenuhi kebutuhan. Kemudian sulit memenuhi kebutuhan ini karena alat produksinya sederhana. Kalau alat produksinya canggih kan berbeda lagi. Kemudian kegiatan ekonomi tidak optimal karena belum ada alat ukur. Nah, biasanya dalam masyarakat ini sifatnya itu kekeluargaan, saling tolong menolong, gotong royong. Kemudian selanjutnya ada sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis. Jadi sistem ekonomi pasar ini memang disebut juga dengan liberal. Kenapa? Karena bebas. Jadi cirinya itu bebas. Karena bebas berarti di sini minimnya peran negara dalam mengatur perekonomian. Jadi ciri utamanya ini. Jadi yang sangat berseberangan itu antara ekonomi liberal dengan sistem ekonomi terpusat. Ya. Itu sangat berseberangan. Jadi kalau yang liberal ini memang peran pemerintah itu sangat sedikit. Kemudian hak milik atas alat produksi di tangan perorangan. Kemudian harga barang ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang ada di pasar karena memang benar-benar bebas. Kelebihannya persaingan sehat, masyarakat melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan kemampuan potensinya masing-masing, penggunaan sumber daya optimal. Kelemahannya adanya kebebasan bisa memunculkan potensi eksploitasi. Kemudian pemilik modal besar dapat menguasai roda ekonomi, minimnya pemerintah dalam membuat kegiatan ekonomi, mudah terjadi resesi dan krisis. Distribusi pendapatan sulit terjadi karena minimnya peran pemerintah. Yang ketiga itu sistem ekonomi terpusat. Nah, ini kebalikannya liberal. Terpusat itu disebut juga dengan sosialis. Cirinya itu adalah perencanaan disusun oleh pemerintah pusat. Semua alat produksi dikuasai negara. Produksi distribusi juga oleh negara. Inisiatif dan hak perorangan itu dibatasi. Jadi di sini itu lebih banyak yang berperan itu adalah pemerintah. Jadi kebalikannya dengan sistem ekonomi liberal. Yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Kalau campuran berarti ini kedua-duanya itu tadi dipakai semua. Jadi ada peran pemerintah, kemudian ada hal-hal tertentu yang bebas. Jadi cirinya minimnya peran negara dalam mengatur perekonomian, pemerintah mempunyai kekuasaan penuh terhadap sumber daya alam, ada pembagian badan usaha milik negara dan milik swasta. Jadi ada beberapa sumber daya itu yang dikuasai negara dan dikuasai oleh pemerintah. Indonesia pernah menerapkan sistem ekonomi campuran ini. Dan yang terakhir yaitu sistem ekonomi Pancasila, karena pada dasarnya sendiri sistem ekonomi campuran itu adalah sistem ekonomi Pancasila. Dasarnya di sini adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33. Jadi ada 3 pasal ini. Bumi yang ketiga ini ya, yang salah satu ciri yang jelas itu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini ada beberapa cabang produksi atau yang kedua ini ya, cabang produksi yang penting untuk hajat hidup orang banyak itu dikuasai negara. Karena kalau dikuasai oleh swasta itu justru rakyatnya tidak makmur karena harganya cenderung terlalu tinggi. Demikian materi pada bab 1 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.